Halo. Hai. Aku Sonia Alisa sebagai Kartika. Aku Shingina Cinnamon sebagai Faye di film Do You See What I See. And welcome back to Versus. Oke, statement pertama. Mm-mm. Jangan berekspektasi lebih sama orang lain. Setuju atau tidak? Setuju. Kenapa? Karena Kan expectation kills soalnya. Iya gak sih? bener. Cuma kayak karena itu berhubungan dengan orang lain, apapun halnya lebih baik nggak usah naro harapan lebih daripada seharusnya sih. Iya. Jadi kayak kita sama diri sendiri aja lah, udah nggak usah nyangkut pautin keinginan terhadap orang lain. Bener. Kalau misalkan kalian dikecewain gitu, Mm-mm. berekspektasi terus misalkan kayak nggak cocok nih akhirnya kecewa gitu, kalian biasanya ngapain? Iya. Lu gue. Telan aja. Iya apa ya kalau misalnya mengecewakan? Ya balik lagi dari awal, makanya jangan terlalu ekspektasi. Jadi kalau misalnya orang yang ngecewain, kita nggak nyalahin kecewanya itu ke orang lain itu. Ke orang lain dia Jadi bener. kalian seumur hidup gak pernah berekspektasi berlebihan sama orang lain? Iya Iya pasti dong. pernah lah. Cuma kan karena udah pernah dan belajar dari Belajar, kesalahan, itu jadi dia. lebih baik nextnya nggak usah pakai Nextnya nggak ekspektasi. usah, bener. Iya. Statement kedua, cinta pertama nggak bakal dilupain. Setuju atau tidak? Udah. Cinta Cinta pertama pertama. nggak bakal dilupain. Nggak bakal lupa gitu sama cinta. Gak bakal lupa. Bukan cinta aja yang masih ada, itu mas kayak Oke. Memories-nya. Iya. Gue setuju nggak? sih. Iya kan? Gue Ah, setuju nggak depends. setuju sih. Iya karena cinta pertama kan bisa. Nggak harus maksudnya- orangnya yang pertama gitu kan, kayak Iya. bisa iya, orang iya. yang kesekian pun tiba-tiba lu cintanya Cinta baru pertama kali pertama. sama dia gitu. Tapi maksudnya even setelah itu pun kayak misal udah beberapa tahun gitu dan ternyata kita setelah itu bisa dapat experience yang jauh lebih oke lagi ya gampang lupa anyway. Iya. Kayak kamu biasa aja, bye. Gitu. Sorry. Iya, apa ya? Cinta Iya, pertama. iya, tergantung sih. Tergantung, Tergantung. iya. Jadi kalau misalnya kamu biasa aja sih kita gampang lupa ya. Kalau pacaran pertama kali itu kapan? Bayi Pacaran enggak. keren juga. Pacaran pertama kali kapan ya? Aku tuh SMP kelas 1 kalau pertama kali. Ini pacaran beneran gitu kan, kayak Atau yang serius Iya, gitu, iya. bukan cinta monyet. yang serius. Kalau yang Oh, serius, serius. Ya kalau SMP udah serius ya. iya gak apa-apa juga kan? Lu gak apa-apa juga kan? Enggak, kalau serius sih baru kelas 2 SMA kalau nggak salah. Kalau serius kayaknya baru 3 tahun belakangan ini lah. Terus buat pasangan yang sekarang, lo termasuk bucin nggak sih? Ih banget. Aku suka pertanyaan-pertanyaan ini. Sebagai duta bucin Indonesia, gitu. Iya lagi cocok emang. Iya kan? Gue nggak Oh. bucin. Iya. Kayaknya mungkin emang gue Enggak. Emang tipikal lo tuh bukan bucin menurut lo, tapi menurut orang yang nonton mungkin ada bucinnya juga kali, Son. Bisa. Kayak bisa, lo bisa, di bisa. lokasi disamperin itu kan gemes. Iya. Iya dong. Jadi kita syuting tuh kayak pacar kita masing-masing datang ke lokasi. Iya, datang ke lokasi. Gemes banget. Ternyata emang kita bucin. Iya, aja. kita Cuma gue bucin. nggak mau ngaku. Lo gak mau ngaku. Kalau aku embrace, kayak aku tenang dipanggil bucin. Tapi aku bucin banget kayak 101% gue bucin gak deh. Hal terbucin. Apa ya hal terbucin? Nemenin festivalan ke Toronto. Wah, betul. Itu mantap sih. Kalau dia ngomong festival Nggak bisa dikalahin. Iya, film festival kebetulan. Jadi kayak karena akunya suka film, terus kebetulan dia yang dikirim, kayak kenapa gue nggak ikut gitu. Kayak, aku ikut ya Seng gitu. Terus dianya kayak dengan senang hati untuk aku nemenin. Love. Love. Abis. Oh katanya kalau terbucinnya apa? Apa ya? Apa Denial ya? nggak apa-apa, tapi apa gitu. Iya. Paling ditemenin syuting tapi yang kayak Sampai di luar kota sebulan gitu. Sebulan loh? Asli loh? Ini bucin banget sih, gimana sih lo? Sebulan aja. Kayak hidup aku untuk kamu dalam sebulan itu udah bucin banget coy. Ya udah itu dia bucin. Bilang enggak padahal. Tapi pernah nggak kayak waktu pacaran tuh bucin, terus akhirnya putus, terus akhirnya kan sakit hati banget. Cara move on-nya
Susah Kalau banget udah lagi. udah cinta banget. Oh, pernah. Move on-nya ya paling lama aja sih. Kayak misal kalau pacaran yang putusnya nggak baik-baik gitu, kayak beneran yang misal selingkuh atau apa gitu yang parah kan, kita tinggal benci itu sudah selesai, Mudah gitu. kayak Tapi kamu kalau menyakiti aku segitunya gitu. tapi kalau yang sakit hati sih emang panjang aja, terus nyibukin diri Nyibukin sih, diri, karena bener. kalau nggak di pikiran tuh nggak selesai gitu, kayak Apa ya? mikirin orangnya terus gitu. Kebetulan 3 tahun belakangan ini saya bucin dengan orang yang tepat ya. Jadi aman ya. Jadi nggak ada hal yang harus ditakutin. Nggak boleh gampang percaya sama orang. Setuju atau enggak? Setuju 100%. Setuju banget. Karena Pokoknya- banyak yang muka dua. Banyak yang fake gitu. Ya pokoknya segala sesuatu yang kita telan mentah-mentah dari orang lain itu emang gak baik. Kayak walaupun kitanya dari awal emang udah minta pendapat dia, cuma yang namanya ditelan 100% mentah-mentah sih kan gak ada baiknya juga. Kayak kita harus memikirkan kira-kira kalau misalnya kita melakukan apa yang dia suruh, oke nggak ya ke depannya untuk kita. Karena kan balik lagi ngejalanin kita kan. Jadi Iya. lebih baik. Iya bener sih, karena Kalian alami, nggak usah sebut orang maksudnya kayak karena kalian nanya tentang ini ternyata orang yang kayak gitu. selalu lagi. Iya sih, selalu. Tapi kayak tadi kan, karena kalau misalnya sesuatu itu pasti udah dirasain dulu, baru kita tahu ke depannya untuk dipelajari, untuk tidak dilakukan lagi. Ya karena balik lagi kayak setiap orang perspektifnya beda-beda gitu, dan kadang aku pun juga salah satu korban yang menganggap bahwa cara berpikir semua orang sama kayak cara berpikir aku gitu, dan ternyata memang realitanya tidak sama sekali. Realita orang beda-beda semua. Statement terakhir, beauty privilege itu nyata. Setuju atau enggak? Beauty privilege nyata. Ternyata Banget. banget. Nyata Setuju banget. dong. Karena orang-orang kan memang punya tendensi untuk pasti ngelihat penampilan dulu, Iya, ngelihat fisik cover tuh dulu. pertama kali dilihat. Kita nggak bisa mengundang kan, kita pertama kali ngobrol sama orang, orangnya belum mangap aja kita udah ngeliat fisiknya. Fisik dulu, iya. Jadi ya mungkin memang dari sononya begitu, kayak kita tend to think bahwa misal orang dengan penampilan yang lebih oke itu artinya kayak lebih bisa dipercaya atau lebih nyambung atau lebih pinter gitu. Jadi Padahal belum tentu sayang. Setelah kita udah ngobrol banyak sama orangnya aja, kadang kita bisa tetap termakan omongannya. Iya. Jadi itu lagi akhirnya Balik ngebahas lagi. lagi ekspektasi Iya, dan percaya. bener. Gampang percaya. gampang percaya sama orang. Tapi ada nggak dari kakak sendiri yang kayak ini gue dapet beauty privilege ini nih gitu? Iya lah. Ada sih. Iya. Ya asal digunainnya di saat yang tepat aja ya. Maksudnya bukan jadinya setiap momen kita harus gunain semena-mena kita gitu Iya. kan, enggak juga. Iya. Kayak apa ya contohnya? Apa ya? Contoh paling nyata tuh apa ya? Contoh paling nyata adalah ya kita ada di industri ini. Iya, kita ada di Kayak sih, iya, sorry banget. bisa jadi sih. Iya. Ya, tapi balik Iya, lagi itu kayak faktor besar sih, faktor tapi besar memang sih. kan. Ya tapi balik lagi kan setiap karakter itu punya jodohnya masing-masing juga kan. Bener. Jadi kalau misalnya di saat kita casting pun kita ditolak, ya emang ada beberapa hal di belakangnya yang tidak mendukung kita untuk memerankan karakter tersebut dan gak apa-apa gitu. Iya. Jadi ya balik lagi emang digunain dengan baik aja sih, kayak orang ketemu sama kita senyumnya sampai kayak sumringah aja kan, itu kayak iya ada apa sih kamu senyum sama aku lebar-lebar banget gitu. Iya, benar. Gitu. Ya tapi kadang kan ada yang ngeganggunya juga ya kalau misalnya diliatin yang sampai kayak Oh iya, itu selalu sih. Iya. Creepy dong. iya itu lebih creepy gitu sih kayak ya gitulah, segala hal ada plus minusnya. Betul. Jadi disyukuri aja. Sekarang kita mau main mitos atau fakta. Mitos. Pertama, Sherina Cinnamon juga Yes. pernah dilempar skrip. Mitos atau fakta? Fakta. Oh my god, serius? Masa sih gue gak pernah cerita sama lo? Enggak, belum. Oh, gue pikir ini kayak rahasia umum gitu. Serius sih? Mungkin gue dong kali. Ya kayaknya lo lupa deh, kayaknya gue pernah cerita deh. Sumpah. Iya, pokoknya intinya dulu tuh awal-awal gue di industri,
Iya, maksudnya gue rasa semua orang pasti yang pernah pertama kali masuk di industri punya masa kelamnya masing-masing lah gitu. Nah kalau gue dilempar skrip sama dilempar kursi. Iya kayak kursi bakso tau gak lah? Kursi plastik. Terus gue udah bisa ngetawain aja sekarang kayak sebenarnya lebih ke apa ya? Ya pokoknya intinya di masa itu pertama kali gue dapet FTV deh kayaknya, FTV gitu. Pokoknya kayak di project-project awal-awal banget gue masuk industri. Terus gue sepertinya menurut direkturnya gue tidak bisa membawakan sedemikian rupa seperti yang dia inginkan. Intinya gitu lah. Terus dia kayak, bisa acting gak sih lo? Gitu. Terus gue dilempar skrip gitu-gitu. Tapi memang nggak, maksudnya mungkin arahnya ke gue tapi untungnya nggak kena. Jadi kayak nggak book gitu. Kayak, gitu. Tapi gue tuh lupa apakah ini FTV atau apa tuh gue lupa, tapi seingat gue tuh bukan film, Ya udah jadinya untungnya tipikalnya anak yang tidak gampang menyerah, alhamdulillahnya bisa keep up sampai sekarang dan hal-hal tersebut bisa dijadiin pembelajaran aja. Kayak sampai sekarang pun kalau misalnya tanya gue kesel sama orangnya apa enggak malah kayak thank you gitu. Sudah membuat saya menjadi lebih strong. Mantap Shadina. Mitos atau fakta, Sonia Alisa puas tanpa Yesaya Abraham Ya ampun, takut salah jawab. Yang fakta sih enggak ya. Kayak semi-semi lah. Seru aja nggak, karena gue tuh nggak pernah nampar cowok in real life gitu loh. Emang pasti selalu pas syuting gitu dan gue tidak pernah tidak terhibur nampar cowok. Kayak seru aja. Cuma tidak ada perasaan personal ya saya. Nggak ada sama sekali. Terus tapi kadang kita tuh suka kasihan sama saya gitu karena dia itu di Do You See What I See ini karakter cowoknya yang sendirian gitu loh. Maksudnya kayak yang sering take sama kita semua itu dia satu-satunya cowok sendirian gitu. Jadi kadang kayak pengen ngebully seru tapi di saat bersamaan juga kesian gitu. Iya bener. Iya, enjoy tipis. Enggak segitunya ya. Enggak juga. Cuma kayak ya lucu aja sebenarnya. Untungnya ya saya juga enggak ngambek ya. Untungnya kita kayak seumuran semua dan di luar take pun kita kayak seru abis gitu. Jadi kayak sebelum take kayak lu ditampar ya gitu. Iya, benar. Terus kita cuma ketawa-tawa doang dan ya udahlah. Iya, seru aja sebenarnya. Oh nggak ingat. Banyak ya? 2-3 kali lah ya ada ya. 2-3 kali ya. Iya. Enggak dong. 2 sampai 3 kali dong. Mentok-mentok 4 kali ya. Iya, mentok-mentok 4. Enggak banyak kok. Oke, next. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon hebohkan fans gara-gara cuek berdiri dekat minggu. Oh my god. Mitos atau fakta? Sumpah sebenarnya gue nggak tahu harus jawab mitos atau fakta, tapi lebih baik gue mengclearkannya ya. Iya kayak tau gak sih kayak ini yang diharapkan orang-orang, klarifikasi gitu. Dimana tidak pernah ada habisnya ya klarifikasi ini. Cuma intinya memang di momen tersebut itu gue tuh berdiri di sebelah sama, pokoknya kayak gue lagi ngobrol sama Angga, Minggunya yang datang, jadi kayak emang gue lagi ngobrol, terus mungkin ke capture-nya pas dianya, gue lagi ngobrol sama Angga, dianya tuh terkesan gue cuekin gitu, dimana kayak, ya gue udah di situ dari tadi lagi ngobrol, emang dianya baru muncul, terus mungkin ada orang yang nge-record di momen yang itu, jadi terkesannya kayak, bisa-bisanya lo nyuekin Minggu gitu. Asli. Iya, nggak ada niatan untuk nyuekin guys, emang kita lagi ngobrol, terus dianya datang, tapi setelah itu ngobrol kayak, emang karena sebelumnya udah ngobrol duluan juga, udah foto bareng yang gitu-gitu, dan sama yang lain tuh kita bener-bener kayak ngobrol sok bestie gitu tau kayak So bestie event ya. Iya kayak ya ampun kapan lagi gitu, tapi itu sangat berharga untuk saya karena bisa ketemu sama orang-orang keren banget sih di sana. Siapa yang nggak tahu ya kan orang-orang itu, mereka kan terkenal sekali. Ya. Iya. Jangan-jangan kalian lagi yang bikin rame. Nggak tahu ya. Waduh. Gitu. Next. Terlibat horor berdasarkan podcast populer Do You See What I See, para cast akui penakut. Mitos fakta? Gue sih
Case-nya banyak ya masalahnya. Case-nya banyak sih. Cuma mungkin menurut aku nggak semuanya penakut sih. Iya. Salah satunya saya sih nggak penakut. Emang ya? Kalau gue penakut, gue take dari lantai 2 ke lantai 1 itu gue pingsan loh. Oh iya, itu benar sih. Iya. Itu benar sih. Jadi kayak fun juga fact, sih ini kayak bukan gitu. fun fact sih sebenarnya. Kayaknya ada satu scene di mana aku tuh di body, kayak kameranya di body rig gitu. Jadi kayak aku harus dari lantai 2 ke lantai 1 itu cuma pakai kamera dan gak ada kru. Karena kan Lari juga. jalan bener-bener ke lantai 2, gue jalan turun ke bawah dan itu dalam keadaan lampunya mati. Jadi kayak saya mau minta tolong sama siapa nggak ada yang tahu. Nah kalau misalnya saya nggak pemberani, nggak mau gue yang tag. Aku tidak mungkin. Iya, kalau saya takut sih saya tidak mungkin. Jadi kalau gue alhamdulillah tidak terlalu takut. Lo? Iya, sama. Nggak terlalu takut. Mungkin siapa ya? Siapa Case ya? kita yang agak penakut nggak ada ya? Mpok Ati. Oh iya, Mpok Ati, kesian. Mpok Ati Iya. tuh yang ceritanya Yang karakternya adalah yang jaga kos kosan. kita. Heeh. Dia jadi Poat itu pokoknya sempat beberapa kali kan pas kita syuting lagi ada si Kes yang jadi pocong Iya. kan. Dia beneran nggak mau duduknya Iya. ngebelakangin terus kayak Iya. nggak berani gitu. Dia Sedangkan bahkan kita sama ngobrol ya. iya sama restunya itu dia takut banget. Padahal itu orang asli dan itu cuma make up doang. Tapi Iya, make up buat doang. Mpok tuh. Jadi Iya, setiap kali dia lucu tag sih. sendirian tuh kita deg-degan gitu, kita kesian sama dia. Kasian. Semangat ya Mpok. Iya. Itu lucu sih. Gemes. Ada masih banyak. Oh, Oh, Ih, baiklah. siap. Mitos atau fakta, Sonia Alisa disukai sama hantu pas syuting. Ih, mampus nggak lo? Gue gimana jawabnya ya? Gue belum pernah ngobrol sama hantunya sih jadi Maksudnya hantunya itu cast atau Hantunya hantu. ih, lu serius? Enggak, gue tahu. Oh, ini pas penelusuran sama Teresa. Mampus loh. Jadi kalau nggak salah, Ih, untung gue nggak ikut. Padahal gue nggak ngerasa sih sebenarnya, cuma jadi emang pas penelusuran itu gue diminta untuk pakai bajunya Ivana kan sih. Ya sebenarnya baju wardrobe anyways, tapi emang itu bajunya Ivana. Jadi gue pakai dress panjang gitu, lengan panjang, dress Belanda gitu. Terus kata Teresa atau siapa yang ngomong waktu itu pas gue penelusuran, katanya feedback dari hantu-hantu yang ada di lokasi kita penelusuran itu. Nah, jadi kayak yang nggak, jadi yang mereka dapet tuh katanya emang yang di situ pada Amazed suka sama lo gitu. karena gue pakai baju Belanda Belanda. itu. Ya gue nggak tahu bener atau enggak, cuma katanya begitu. Kamu punya fans di dunia nyata dan tidak. iya sih. Gak apa-apa. Love you guys. Tapi emang dia pas syuting di karakter itu dia bagus banget actingnya sampai gue kayak gue takut sih sama lo gitu. Ya itu sama halnya kayak kita nonton Mawar kemarin. Oh iya enggak ya. Kayak dia bener, Diandra bener, tuh bener. aslinya Diandra kalem, cantik, lembut. Kayak kalau kalian definisi princess tuh dia Iya, banget. princess Kayak takut lecet tuh dia loh. Iya, kayak Oh, Disney Princess pengen, ya? kayak pengen dijagain gitu. Iya, kayak kalau misalnya kita nanti roadshow, kita jagain dia. Karena kita jagain takut dia Diandra. lecet, kecakar Iya. sama orang. Bodo amat gue kena, yang penting Diandra enggak Iya, gitu. nah dia tuh kayak gitu tapi dia memerankan karakter Mawar tuh sebagus itu sampai takut sih gue. Takut iya. Ada beberapa scene yang Diandra beneran mukanya tuh kayak Iya, makanya serem banget. Jadi kayak, iya. nah sama kayak lo tuh cocok banget jadi Ivana. Begitu juga sih, Mawar si Diandra tuh cocok banget jadi Mawar. Mawar, Kayak, iya, aduh, iya. itu baik lagi ya, yang namanya karakter itu berjodoh-jodohan. Ini dan next. Next. Soal Diandra. Pinter kan kita? Bagus maksudnya ya, bagus. Iya, kan? Memang. Mitos atau fakta, main film Do You See What I See, Diandra Agatha tidur di liang kubur 6 hari. Itu nggak nggak mitos, mitos, tapi nggak juga nggak fakta. fakta. Jadi emang bener scene-nya dia ada tiduran di liang kubur, tapi nggak sama 6 hari. Iya. Paling cuma 1 hari lah. Iya, iya. Scene kuburan itu kita bidang. Ya Allah. Bentar. Mau gue bantuin? Nah, oke, jadi scene kuburan itu emang kita syutingnya 6 hari, tapi scene yang Diandra emang tidur di liang kubur itu cuma sehari doang. ya? Iya, Itu cuma bener. 1 hari dan nggak lebih dari 3 jam sih harusnya. Bener-bener Maksudnya kayak kalau udah ya dia naik lagi, nggak ditinggalin di situ Nggak karena kebetulan ditinggalin. scene-nya hujan ya. iya, tenggelam kalau stay di dalam.
Iya, karena itu lumayan adalah scene yang sequence-nya paling melelahkan untuk kita semua. Karena kalau misalnya kalian baca skripnya, paling itu cuma berapa lembar guys. Tapi jadinya Iya benar. segitunya dan syutingnya prosesnya adalah 6 hari. Plus itu tuh dibalik jam tidurnya. Karena kita harus mulai masuk Iya, set. Kayak kita callingannya itu jam 4 sore. Kita masuk set itu maghrib, ya udah gelap. Terus kita cabut dari set sebelum matahari terbit. Iya, benar. Dan itu selama 6 hari Selama 6 berturut-turut. hari, Terus iya. kita dihujanin, dilumpurin, dibasahin. Jadi dari malam sampai ketemu pagi itu dalam keadaan Syuting film apa masuk militer kan? Makanya tantang kita. Itu Tantang memang, kita. memang latihan mental sekali Iya, ya. itu mental kita banget diuji sih. banget tuh di situ. Iya, dan si liang kubur itu kan gak mudah untuk banyak orang kan. Maksudnya nggak semua orang pernah kepikiran untuk ada di dalam liang kubur. Jadi proses-prosesnya itu lumayan bikin anxious beberapa karakter, Iya. termasuk dia. Masuk gue kena tuh. Iya, jadi dia sama Diandra sempat kayak pakai oksigen gitu karena kayak tiba-tiba mental breakdance. Iya, kayaknya emang apa banyak faktor yang contributing to my apa panik gitu loh. Iya. Karena apa ya? Yang pertama karena kita satu badan basah dan kita nggak ganti baju kan. Selama syuting dari sunset ke sunrise itu nggak ganti baju. Terus adegannya misal pas aku lagi nyangkul kuburannya gitu kan, physically draining, capek nih yang pertama. Terus misal tiba-tiba ada masalah kecil dengan apa, abis itu kakinya nggak bisa gerak karena becek si tanahnya. Jadi kayak pelan-pelan emosinya makin terkumpul, terus kayak lama-lama nggak bisa ditahan gitu, terus udah akhirnya panik. Serem banget, jadi kayak terus gue kayak pegangin dia sama Diandra. Iya, iya. Semangat Di, karena Support system yang baik. iya bener, dukung saya terus menjadi support system. Gitu, jadi kayak yes. Makanya nonton di bioskop, awas aja lo pada. Awas aja lo pada. Iya, nggak gampang nih. Fans gue keluarin. Gak usah. Jangan. Iya, gue jadi takut sih deket-deket sama lo, Son. Tapi di sini ada, di ruang ini ada loh. Dia mungkin dia suka juga kalau kita kenal. Gue nya nggak bisa, mungkin kalau ditanya Teresa bisa. Cukup. Konteks soalnya di sini kayak kakek suka sama dia. Terus yang bikin ini kalau mau tidur. Ih, takut. Semangat. Semangat ya. Permisi. Terakhir, merinding. Oh ini ya, cici banget loh udah berhenti. Merinding. Recorder nyala sendiri saat syuting. Oh iya. What I see. Mitos atau fakta? Fakta. Bahkan aku lagi nyari maksudnya rekamannya, BTS-nya, karena pasti ada kerekam itu pasti. Tapi kayak aku nggak tahu apakah nyarinya bakal susah apa gimana, karena itu kan nggak tahu take keberapa ya. Take berapa ya benar. Pokoknya intinya aku lagi take sendirian. Nggak sendirian, kali ini ada krunya, thank you. Karena nggak pakai body rig. Pokoknya intinya aku lagi take tuh dengerin recorder gitu. Apa sih namanya? Alat zaman dulu tuh. Yang buat Walkman. Gue punya sih, tapi gue lupa namanya bro. Ya pokoknya ini kayak gitu si Walkman ini sebenarnya masih bisa berfungsi, cuma tidak baik berfungsinya. Maksudnya bukan kayak proper bisa nyala gitu. Jadi dia bisa nge-record, bisa nge-play, tapi bukan yang bagus gitulah. Jadi kayak ada tombol-tombol khusus yang gue klik supaya nggak keluarin suara atau apa gitu. Terus pas gue ngeklik tombol tersebut tiba-tiba, gue nggak ngeklik apa-apa bahkan. Gue nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba nyala dan itu nyalanya lagu. Oh itu udah rusak harusnya? Iya coy, yang kayak Terus gue lempar gitu. ya? Enggak, kebetulan itu cuma satu props ya daripada gue disuruh ganti props. Akhirnya kayak, gue itu semua nggak ada yang cut, gue kayak gitu-gitu. Terus nggak lama kan di sini ada jam jadul gitu kan, deng, Wah itu deng, combo banget ya? combo banget. Iya. Semoga nggak ada yang nge-cut sih di saat itu, jadi kayak udah semenjak itu gue kayak Iya sih. jangan ganggu aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma support system teman-teman. Iya. Itu support system. Aku cuma support system teman-teman. Kalau bisa dapat footage-nya. Iya itu oke banget sih. Kayaknya gue bakal cari ya sampai nanti dapat, nanti Volokatif posting ya. Oke boleh. Hey. Tinggal joker aja. Halo semuanya, jangan lupa untuk nonton film Do You See What I See di bioskop tanggal 16 Mei 2024.
4. Mungkin pas kalian nonton ini udah tayang sih, cuma kayak ajak teman-teman lo semua buat nonton, oke? Bye-bye. Bye.